Oke, jumpa lagi para pemirsa, para pecinta gerakan kabar baik. Saya sudah mengatakan tadi, kalau Anda mengikuti dalam pengantar bagian pertama. Bagian kedua ini mau menghubungkan antara pesan-pesan umum Bunda Maria. Jadi saya tidak menyoroti masing-masing penampakan yang masing-masing negara berbeda-beda ceritanya, berbeda-beda situasinya, berbeda-beda keadaan gerejanya, tidak. Tapi akan kita lihat nanti apa yang menjadi pesan-pesan Paus pada waktu di Indonesia dan sejauh mana pesan-pesan Paus itu berhubungan dengan pesan-pesan Bunda Maria. Karena tujuan kabar baik itu kan dalam pengantar yang pertama sudah saya katakan, yang pertama menyambut Paus sudah selesai, Paus sudah datang, sudah berkunjung, umat sudah terharu, ya toh, dan akhirnya Paus pulang. Ya. Nah, poin kedua yang menjadi tugas kita, mission kita, mengapa gerakan ini ada, kan tadi dirumuskan sebagai promote universal values of Catholic Church. Dalam kasus ini kita ingin mempromosikan, menindaklanjuti, menggarisbawahi apa yang menjadi pesan-pesan Paus ketika berada di Indonesia. Supaya apa? Supaya kunjungan ini jangan menjadi kembang api biar. Jadi itu hanya emosi sesaat. Artinya kalau kita sangat mengagumi Paus, kalau kita sangat menghargai kehadiran Paus, tentu apa yang dianjurkan, dinasihatkan, dikhotbahkan Paus, direnungkan secara khusus kepada bangsa Indonesia, gereja Indonesia, kita perlu melaksanakannya seperti kata Paus dalam khotbah di Indonesia, yaitu apa? Mendengarkan firman dan menghidupinya. Firman telah diluncurkan melalui pidato-pidato dan khotbah-khotbah Paus, juga kesaksian hidupnya, juga body language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia secara otentik menyapa dengan gayanya, kalau dia naik mobil dan bagaimana menyapa jemaah. Nah, sepulang dari 4 negara itu, yaitu Indonesia, Papua, Timor Leste, Singapura, lantas terbang ke Italia. Lalu dia mampir untuk bersyukur kepada siapa, saudara? Kepada Bunda Maria. Di basilika yang sangat terkenal, ada 4 basilika di Roma yang terkenal. Salah satunya Santa Maria Maggiore. Di situ ada cerita tentang Bunda Maria. Paus mendoakan orang Indonesia dan bersyukur kepada Bunda Maria yang telah memberikan perlindungan, keselamatan selama perjalanan paling lama dan paling jauh di tengah usianya yang sudah tidak muda lagi, 87 tahun, dengan sakit kakinya yang tiap kali harus di kursi roda, dengan satu paru-parunya untuk hidup. Dia mensyukuri Bunda Maria. Nah, pemirsa, jadi sudah ada hubungannya ini. Pesan-pesan Paus kepada orang Indonesia dan kepada negara lain dihadirkan dalam doa penutup ketika selesai semua dia kunjungi. Sesampainya di Italia, dia datang ke Santa Maria Maggiore. Ya, ada 4 basilik di Roma, ya, yang besar-besar. Vatikan, ya, San Pietro, Santa Maria Maggiore, Yohanes Laterano, dan Santo Paulus Fuori Mura, di luar tembok, di luar rumah maksudnya. Itu kalau kita pergi ke Roma itu harus wajib dikunjungi 4 basilik besar itu. Tapi Paus mampir ke basilik yang bernama Santa Maria
Majore itu major, lebih besar gitu ya. Nah, sekarang itulah mengapa ketika bulan Rosario, gerakan kabar baik itu merasa berkepentingan untuk menggarisbawahi Bunda Maria. Tapi tidak lagi dengan doa Rosario seperti ketika menyambut Paus. Kita mengadakan Rosario lintas negara. Novena 9 minggu berturut-turut. Dimulai dari Jerman, Belanda, terus mana lagi? Australia, kemudian habis Australia itu, kalau tidak salah itu China, Tiongkok, kemudian Kanada, Amerika, Jepang, Italia, dan sebelumnya Argentina, 9 negara. Tidak. Sekarang kita tidak Rosario, tidak yang bersifat devosi liturgi doa, tapi sekali lagi dalam pengantar tadi pemahaman iman, yaitu mengapa penampakan yang tadi sudah diuraikan. Dan pada bagian 2 dari pendahuluan ini, saya mau berbicara hubungan antara pesan-pesan Paus dan pesan-pesan Bunda Maria di seluruh dunia. Ada benang merah, ada garis yang sama. Kita lihat pesan-pesannya Paus Fransiskus ketika di Indonesia ya. Kalau masih ingat, kita ingat-ingat lagi kan, masih jemaah Indonesia itu pasti punya kenangan yang mendalam. Paus Fransiskus menyebut Bhinneka Tunggal Ika beberapa kali, ya kan? Bhinneka berbeda-beda, tunggal ika tapi satu jua. Dalam bahasa Latin itu disebut pluribus in unum. Dan Paus Fransiskus menekankan itu perbedaan bangsa Indonesia yang sangat dikagumi. 700 lebih bahasa, 700 lebih etnik, 100 berapa itu? 130 ribu pulau-pulau, bayangkan saudara. Kita archipelago terbesar kedua. Ya, berbeda-beda agama dan sebagainya. Itu sangat mengagumkan untuk dunia, tapi itu juga menjadi tugas bagi bangsa Indonesia. Paus meng-underline, menggarisbawahi itu ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kerukunan itu tidak terjadi otomatis, tapi mesti diperjuangkan, dipertimbangkan sebagai kebutuhan bersama, sebagai persaudaraan yang terus-menerus. Ya, jadi dalam hal itu Paus perlulah dialog terus-menerus dalam kebersamaan, dalam persaudaraan. Dan karena keberbedaan itu salah satunya itu pentingnya dialog antar agama. Bukan hanya dialog intelek, tapi juga dialog kehidupan, bekerja bareng-bareng. Maka misalnya di Istiqlal, Paus menggarisbawahi tugas seluruh agama adalah ada problem dehumanisasi. Dehumanisasi apa? Karena ketidakadilan sosial, ya kan? Ada human trafficking, ada stunting, kita tahu itu. Ada curang kaya miskin yang luar biasa. Ada penindasan tertentu. Dan dehumanisasi itu juga dipicu terutama juga kaitan berikutnya adalah ekologi rumah kita bersama yang terdiri dari pelbagai suku, terdiri dari berbagai bangsa, pelbagai agama, bahkan dengan yang ateis. Rumahnya itu adalah bumi seisinya. Cocok dengan apa Laudato Si, apa Fratelli Tutti, yang artinya persaudaraan semua. Paus di Istiqlal menyerukan, wahai para agamawan, kurang lebih pakai bahasa saya sendiri, mari kita bersatu karena humanity itu terancam. Alam semesta rumah kita bersama terancam. Yuk kita bergandengan tangan menyelamatkan rumah kita bersama yang terancam oleh pencemaran udara,
global warming, ya, pemanasan global yang kemudian diekstrimkan menjadi global boiling, mendidih secara mendunia, yang makin tahun itu suhu itu makin naik, dan elevasi laut, permukaan laut itu makin tinggi. Setiap tahun itu bertambah berapa senti, itu ada data saintifik. Jadi kalau ini tidak direm, banyak pulau-pulau kita tenggelam karena es mencair, karena air laut naik, lalu nanti menjadi wabah yang macam-macam yang tidak bisa kita bayangkan. Seruan di Masjid Istiqlal luar biasa di situ. Bumi harus diselamatkan, kemanusiaan harus diselamatkan, ya kan? Nah, soal ketidakadilan sosial, soal mengenai bumi makin panas ini pasti berkaitan dengan penguasa-penguasa dunia. Penguasa itu bisa penguasa politik, bisa penguasa ekonomi, ya kan? Pabrik-pabrik besar yang menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, dan unsur-unsur beracun dari cerobong-cerobong pabrik, dan juga dari cerobong-cerobong knalpot. Emisi karbon itu membuat efek rumah kaca yang bisa provok cancer, provok macam-macam. Makanya banyak sekarang penyakit. Jakarta beberapa kali dapat nomor 1 udaranya terburuk, jauh di ambang batas yang boleh ada. Nah, itu berarti kan mau kaya, mau miskin, agamanya apapun akan terancam oleh buruknya udara. Siapa yang bisa mengatur supaya tidak terjadi proses dehumanisasi? Siapa yang harus mengatur supaya pencemaran udara, darat, laut, sehingga ekosistem bumi kita terancam? Salah satunya adalah pemimpin-pemimpin politik. Maka perlulah kaum politisi menjaga kebersamaan, toleransi, bukan demi toleransi ansih, toleransi in itself pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa toleran dengan berbagai macam, kita hanya gontok-gontokan, apalagi perpecahan disengaja oleh kaum politik, kita tidak mencapai bonum komune. Maka perlulah penguasa yang perlu visi terbuka, bukan memaksakan visi. Perlu menghormati otonomi individu dan kelompok. Bahwa kadang-kadang ada ketegangan dan sebagainya, it's normal dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun, pentinglah menghargai freedom, tapi bukan freedom yang liar. Makanya freedom hanya bisa dibatasi oleh freedomnya orang lain, kan? Saya nggak bisa bebas semau-maunya, sehingga kebebasan orang lain terancam. Dari situlah perlu dialog. Nah, pada puncaknya toleransi itu, beliau juga menegaskan sekali lagi bersama-sama paus yang lain, selain dari konflik, puncak konflik adalah perang. Ya, itu dibuat paus di Geraha Pemuda, tempat kedua para yong rapat sumpah pemuda itu. Dia sampaikan kekalahan perang adalah kekalahan bagi humanity, ya, dan mengajak semua pihak untuk berdialog, menghindari ketegangan, apalagi jangan sampai meletus kepada perang, ya, karena perang itu semuanya kalah, karena yang dikalahkan adalah kemanusiaan. Kemudian dipuji Indonesia sebagai kekayaannya luar biasa, flora dan fauna. Saya dari kecil ketika P4 juga tahu kita ada di di AP2 benua, di AP2 samudra, dan kita flora faunanya sangat kaya, sehingga bangsa-bangsa asing datang ke sini untuk mencari rempah-rempah, mencari emas dan sebagainya, bla 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 bla. Namun kekayaan yang tidak menjaga keharmonisan,
yang tidak menghargai orang-orang lain, local people, hanya akan menimbulkan ketegangan. Maka elaborasi tentang kekayaan alam harus demi kepentingan umum, bonum comune, bukan hanya untuk memperkaya segelintir orang, apalagi ketika mau mengadakan penggalian alam, tak itu ikan, tak apa, justru penduduk setempat itu yang dirugikan. Maka menjadi penting semangat saling berbagi yang ditekankan Paus. Karena kita tahu temanya adalah faith, terus apa? Solidarity, and the third, compassion. Nah, untuk saling berbagi itu, kalau ada compassion, ya, tepo seliro, bela rasa, pasti muncul dengan sendirinya saling berbagi. Santa Teresa dari Kalkuta dikutip oleh Paus kita pada waktu beliau berada di sini. Santa Teresa dari Kalkuta itu compassion dulu dari imannya. Dia ada fraternity bukan hanya dengan suster-suster di biara, tidak. Persaudaraannya diperluas, gelandangan-gelandangan di Kalkuta yang outcast, kasta paria di luar kasta, yang menyentuh pun dulu tidak boleh. Ada persaudaraan, akhirnya ada bela rasa, ada compassion, ada tapos liro. Maka dia rawat itu semuanya. Jadi keluar dari iman, iman membuat solidaritas, membuat persaudaraan, persaudaraan sesama itu compassion dari kata Latin cum patire. Patire itu menderita. Cum itu bersama. Maksudnya begini. Kalau Anda satu saudara Bapak Ibu ya, ketika adik Anda sakit, sakitnya adikmu itu terasa oleh Bapak Ibu, terasa oleh kakak, maka harus membantu. Ketika salah satu saudaranya mendapatkan juara kelas, seluruh keluarga bangga, ada ada bersama merasakan gitu. Tapi dalam duka juga sama. Nah, jadi solidaritas saling berbagi harus muncul persaudaraan satu saudara sesama manusia itu. Penderitaan orang lain itu saya rasakan sebagai bagian dari penderitaanku. Seperti kalau bapak Anda menderita, ibu Anda menderita, anak Anda menderita. Gitu. Nah, dari situ, sekalipun ada banyak masalah di dunia ini, ketika Paus Misa Suci di GBK, sudah capek ini. Di GBK, Paus menyerukan, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah. Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, gitu kan ya. Terus ada tokoh dari bangsa Afro-Amerika juga pernah bermimpi. Saya bermimpi kulit putih bergandengan tangan dengan kulit hitam, dan waktu itu politik apartheid, puisinya sangat bagus. Jadi yang membuat kita hidup optimis itu pertama-tama bukan karena keadaan yang memang ada berbagai macam ketidakadilan, ada berbagai macam problem ya. Tetapi yang membuat kita hidup jangan pernah tidak berharap. Dan untuk menghidupi pengharapan itu kita punya mimpi. Mimpi-mimpi itu diperkembangkan kalau kita belajar pengetahuan teknologi agar mimpi itu terlaksana. Saya kasih contoh. Dulu ketika manusia itu makhluk yang kesian diciptakan sama Tuhan. Karena alat-alat tubuhnya itu paling miskin. Dia nggak punya sayap, bisa terbang. Dia dari lahirnya nggak bisa renang, ya kan? Kuku-kukunya nggak setajam kukunya binatang-binatang. Tatapan matanya tidak setajam elang. Jadi diberi alat miskin oleh Tuhan, tapi diberi akal melebihi dari binatang lain. Maka manusia bermimpi, manusia yang nggak bisa terbang. Kok burung bisa terbang?
saya bermimpi bisa terbang. Leonardo misalnya bikin coba kepak sayap jatuh, akhirnya ditemukan pesawat. Manusia bermimpi seperti ikan, saya kepingin bisa berenang. Akhirnya dengan latihan bisa berenang. Tapi berenangnya mimpi lagi, saya ingin mengarungi samudra ke sana kemari. Diciptakan kapal. Saya kepingin nyelam sedalam-dalam, diciptakan kapal selam. Itu semua jangan pernah hilang mimpimu. Dan raihlah mimpi-mimpimu. Ya? Oke. Tadi kaitannya dengan soal perang itu, tentu saja kaitannya dengan perang itu berarti apa? Perdamaian dan dialog. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar tentang perdamaian dan dialog ya. Dan mimpi itu tentu saja menjadi harapan untuk Indonesia kan? Bahwa Indonesia harus berpengharapan. Saya rasa itu saja poin-poinnya apa yang diulas oleh Paus. Nah sekarang yang menjadi pesan-pesan Paus di Indonesia itu perdamaian, dialog, jangan sampai ada perang, bermimpilah dan lain-lain tadi ya, harapan. Terus dia juga menyinggung ya, karena ada kaum disabilitas, jagalah itu juga manusia, itu kasih sayang Allah untuk orang miskin, untuk orang yang kurang beruntung, kaum disabilitas perlu dihargai, karena apa? Persaudaraan itu anak-anak manusia. Nah sekarang ketika Kabar Baik mengangkat penampakan Bunda Maria, apakah pesan-pesan Bunda Maria itu menggarisbawahi pesan Paus selama di Indonesia? Jadi kesannya ini kalau saya mengatakan ini kurang ajar ya, seolah-olah Bunda Maria menggarisbawahi Paus. Paus dalam pesan-pesannya itu apakah menggemakan pesan-pesan Bunda Maria di seluruh penampakan? Tentang perdamaian, tentang keadilan, tentang anti perang. Pesan Bunda Maria sama dengan Paus. Contoh, Fatimah sudah meramalkan kalau bangsa manusia menghina nama Allah, kalau bangsa manusia menghina sesama manusia, akan terjadi perang yang lebih besar lagi. Penampakannya 1917. Ya, Perang Dunia Pertama tahun-tahun itu. Dan Bunda Maria sudah mengingatkan tentang perdamaian, tentang perlunya dialog dan sebagainya. Dan perlunya pertobatan. Karena apa? Mindset manusia, pikiran manusia yang haus kekuasaan itu hanya bisa diubah dengan pertobatan. Itu ya. Maka tentang pesan Bunda Maria itu sejalan dengan Paus. Tentang misalnya kecintaan lingkungan hidup, hampir semua penampakan sejauh saya tahu, terutama penampakan besar, itu selalu ada hubungannya dengan kosmologi. Itu selalu ada hubungannya dengan ekologi. Bunda Maria nggak pernah menampakkan diri di ruang tertutup. Di Lourdes, 2000 kaki, 2000 meter dari permukaan laut. Sejuk, di bukit. Dan dia menggunakan alam juga untuk memberi tanda. Bernardi disuruh mengurapi, nanti akan ada diskusi tentang itu dari lumpur. Akhirnya muncul air jernih. Bukankah itu Bunda Maria menghargai alam semesta? Bagaimana dia mewartakan hal-hal surgawi dengan menggunakan tanda-tanda alam, dengan tanah, dengan air, dengan sungai. Bernadette harus orang yang terkena TBC, anak itu, ketika ada penampakan di Gua Mashbel, itu harus menyeberangi air yang sangat dingin. Saya kecewa ke Lourdes. Ternyata sungainya sudah tidak natural. Sudah jadi rapi, padahal yang saya bayangkan sebelum ke Lourdes itu sungai yang natural gitu ya. Ya, tapi ternyata
budaya sudah masuk mengatur sungai itu bisa dipahami ya. Jadi ada pesan yang di tengah-tengah alam itu, di Guadalupe, itu di bukit, dan dia menggunakan tanda-tanda alam pada musim dingin yang luar biasa. Bunda Maria menggunakan unsur alam. Petiklah bunga-bunga mawar di puncak bukit itu musim dingin, dan ternyata tumbuh mawar-mawar segar yang tidak mungkin hidup di musim dingin. Ada segi alam. Bangsa Spanyol baru masuk di situ, merusak penduduk, mengadakan pembantaian, dan kemudian hari mengadakan pertambangan yang gila-gilaan, dan penduduk lokal itu dirugikan. Bunda Maria menampakkan diri di mana? Guadalupe, Meksiko. Bahkan Bunda Maria mencintai budaya setempat karena menampakkan dirinya tidak berpakaian cara Timur Tengah. Wajahnya pun juga bukan wajah Eropa, tapi wajahnya wajah Indian, berpakaian Indian. Bunda Maria tahu itu kasih. Bunda Maria tahu menghargai budaya setempat. Bunda Maria tahu bagaimana supaya penduduk setempat dan bangsa Spanyol itu berdamai, tidak saling bunuh-membunuh, pesan dialog dan perdamaian. Bunda Maria tahu menghargai alam semesta, mau penampakan maupun apa lagi. Dan itu pertobatan bersama. Fatima lebih heboh lagi. Penampakannya tidak di bukit. Kalau tidak salah itu di kayak apa namanya, olive, pepohonan olive, ya, zaitun, dan menggunakan simbol-simbol alam. Matahari membelah dua, menari-nari, hujan deras, orangnya ternyata nggak basah, sementara berlumpur. Ketika Bunda Maria pergi, itu pohon-pohon itu kayak kesedot mengikuti Bunda Maria menghilang, ya. Ada banyak tanda-tanda alam. Dan pesannya sekali lagi juga, supaya manusia tidak serakah, manusia tidak mencintai dirinya sendiri dengan ideologi-ideologi yang absurd, yang menghilangkan Tuhan. Makanya di Fatima, Bunda Maria berpesan, kalau umat manusia masih menghina nama Tuhan, akan ada perang yang lebih besar lagi. Tidak ditaati. Seruan pertobatan. Seruan ini itu gereja akhirnya dari Perang Dunia Pertama. Itu akhir Perang Dunia Pertama, 1917 penampakannya. Itu alam memberontak dengan flu Spanyol. Itu nenek moyangnya flu COVID, saya kena COVID, itu flu Spanyol. Akhirnya perang terjadi lagi. Perang Dunia Kedua. Sudah diramalkan oleh Bunda Maria di hadapan anak-anak Francisco, Jacinta, dan Lucia. Jadi, apa namanya, mengapa Kabar Baik itu menghubungkan, menggunakan bulan Rosario dan menggarisbawahi penampakan-penampakan? Karena di dalam penampakan-penampakan itu ada pesan-pesan. Walaupun masing-masing penampakan itu unik, tapi ada benang merah yang sama. Dan itu menggemakan juga terutama pesan-pesan Paus Fransiskus di Indonesia. Atau kalau dibalik juga sama, Paus Fransiskus yang mempunyai devosi Bunda Maria pengurai simpul, dia ambil ketika beliau studi di Jerman. Akhirnya devosi itu disebarluaskan kemana-mana, termasuk ke negara aslinya Argentina. Bunda Maria pengurai simpul masalah, maksudnya ya. Itu Paus dalam arti tertentu menggemakan pesan-pesan Bunda Maria ketika di Indonesia. Pesan-pesan universal. Pesan-pesan yang diterima oleh semua pihak, karena kita bicara tentang
dunia dan manusia, humanity and our world, gitu ya. Maka kita mau mengakhiri ini, dan silakan nanti melihat, nanti yang akan kita bahas di tema selanjutnya itu, kita bahas 4 penampakan yang relatif besar. Guadalupe, Meksiko, abad 15, Lourdes, abad 18, Fatima, awal abad 20, 1917-an, dan Akita. Akita itu di Jepang, belum lama itu. Ya, jadi itu tahun berapa ya? Mulai muncul. Hah? Mana tahunnya ya? 1973. 1973 itu, jarang terdengar itu di Akita itu ya. Nah, nanti kita urai kekasannya masing-masing. Oke, para pemirsa, saya kira pengantar ini cukup. Pengantar saya bagi 2, bagian pertama dan bagian kedua. Mudah-mudahan ini bisa menghantar Anda semua untuk memasuki tiap-tiap penampakan itu. Bye-bye, Tuhan memberkati. Yes.